Salamat linguna latai, salam sahujat karendeng malempang, adil kak talino bacuramin kak saruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Gracia Tesalonika dengan NIM 2230 2021 6023, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat materi mengenai haruskah kebebasan berpendapat di media sosial dibatasi. Kita masuk saja ke dalam materi. Media sosial telah menjadi ruang publik utama yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan menyuarakan aspirasi. Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan untuk ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi yang dapat merusak keharmonisan sosial. Presiden Jokowi bahkan pernah menyebut media sosial di Indonesia sebagai kejam sekali. UU ITE hadir untuk mengatur kebebasan ini, tetapi implementasinya seringkali multitafsir, menimbulkan pro dan kontra. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ujaran kebencian. Jadi korban mengalami dampak serius seperti stres, depresi, hingga isolasi sosial. Polarisasi masyarakat meningkat akibat algoritma media sosial yang menciptakan echo chambers. Kasus ujaran kebencian sering berakar dari rendahnya kesadaran etika bermedia sosial dan penyebaran hoaks. Lalu selanjutnya regulasi yang ada. UU ITE melarang penyebaran informasi yang mengandung sara, penghinaan, atau kebohongan untuk menjaga ketertiban umum. Namun kasus seperti Baik Nuril menunjukkan bahwa UU ITE kadang digunakan secara tidak adil untuk membungkam kritik. Lalu ada pro dan kontranya. Yang pertama saya akan menjelaskan pro. Pro membantu melindungi masyarakat dari konten berbahaya dan juga menjaga stabilitas sosial dan mendorong kesadaran literasi digital. Kontranya, potensi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan juga demokrasi. Resikonya juga penyalahgunaan oleh pihak berwenang untuk menekan suara kritis. Lalu ada isu polarisasi seperti algoritma media sosial cenderung memperkuat segregasi kelompok, meningkatkan konflik sosial. Polarisasi sering terjadi dalam konteks politik seperti pada Pilkada Jakarta pada tahun 2017. Lalu di sini ada contoh kasusnya seperti kasus Baik Nuril. Baik Nuril, korban pelecehan verbal, malah dipidana karena dianggap melanggar pasal 27 UU ITE meskipun ia bukan pihak yang menyebarkan rekaman tersebut. Di sini ada solusinya seperti edukasi literasi digital. Program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital GNLD perlu diperkuat untuk mengajarkan etika bermedia sosial. Literasi digital mendorong masyarakat memahami dampak ujaran mereka dan menggunakan media sosial secara bijak. Lalu revisi UU ITE perlu penyempurnaan pasal multitafsir agar lebih efektif dan adil dan tidak membatasi kritik yang sah. Penegakan hukum harus transparan dan proporsional. Kesimpulannya, pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial memang diperlukan untuk mengurangi ujaran kebencian. Namun, pembatasan ini harus dilakukan secara proporsional agar tidak mengorbankan demokrasi. Keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial harus dijaga untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.